Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah sang tetangga, bagian keempat. Jebakan nikmat sang pembantu. Mereka bertiga saling pandang mendengar suara teriakan di rumah Maharani. Tanpa aba-aba mereka bertiga langsung berlari ke rumah Maharani. Arka membuka gerbang rumah Maharani, mereka bertiga masuk. Sampai di depan pintu Andini mengetuk pintu. Rani, panggil Andini. Maharani membuka pintu, dia terkejut melihat ada Mbak Anis juga. Ada apa ini? Tanya Maharani terlihat bingung. Kenapa kamu berteriak sejak tadi? Apa yang terjadi? Tanya Andini. Apakah Alex melakukan KDRT? Tanya Andini. Haha. Maharani tertawa. Bukan, kalian salah paham. Aku hanya sedang menonton televisi. Aku kalau terbawa suasana memang begitu teriak kencang sekali, jawab Maharani. Mas Alex nggak mungkin melakukan KDRT, ucap Maharani. Tapi kenapa kamu teriak kesakitan juga? Tanya Andini penuh selidik. Dia seakan tidak percaya dengan pengakuan Maharani. Nggak, kalian salah paham, jawab Maharani. Sudah selesai kan? Jadi kalian jangan khawatir, kata Maharani. Ya sudah, Mbak. Kami pamit, maaf sudah salah paham, ucap Mbak Anis. Mereka bertiga pulang, hanya Andini yang tidak percaya dengan ucapan Maharani. Dia yakin Maharani mengalami KDRT. Mas, kamu percaya dengan apa yang dikatakan Maharani? Tanya Andini setelah sampai di rumah. Nggak tahu. Tapi aku rasa kita hanya salah menduga saja. Mana mungkin Alex KDRT, dia terlihat baik sama Maharani, jawab Arka. Andini ingin menyelidiki Maharani tetapi dia saat ini sedang menjauhinya. Jika Alex melakukan KDRT maka dia tidak boleh tinggal diam. Sudah, ayo kita tidur. Ajak Arka. Jangan mikirin Rani terus, lanjut Arka menggandeng lengan Andini menuju kamar. Mas, aku lagi pengen deh. Ayo, siapa takut? Ujar Arka seketika membopong Andini ke atas kasur, lalu perlahan merebahkan Andini. Alex duduk di dekat Maharani, dia menatap sinis Maharani. Makanya jaga mulut kamu, kata Alex. Maharani berdiri meninggalkan Alex sendiri. Alex justru tersenyum melihat Maharani marah. Alex menonton televisi, dia mengirim pesan pada Andini. Jangan buruk sangka, aku pria baik-baik. Sebaiknya kamu yang waspada dengan suami kamu. Jangan sampai dia sering keluar kota, karena ada wanita lain yang dia dekati. Tidak ada balasan dari Andini, Alex memutuskan tidur di kamar tamu. Maharani tidak melihat Alex masuk ke kamar, padahal sudah pukul 23.15. Maharani keluar kamar, dia mengecek di sofa tidak ada Alex. Lalu dia hendak keluar, tapi dia mendengar dengkuran Alex di kamar tamu. Jahat kamu, Mas. Kamu lebih memilih tidur di kamar tamu, padahal aku lagi pengen berat nih, kata Maharani. Maharani kembali ke kamar, dia merasa bahwa Alex sangat keterlaluan terhadapnya. Mas, apa yang membuat kamu berubah? Tanya Maharani sedih. Dia terpaksa kembali tidur meskipun tidak ada Alex di samping dia. Usia pernikahan mereka belum genap 2 tahun tetapi mereka sering pisah ranjang. Pukul 8.15, Maharani tengah menyiram bunga. Dia dan Alex sudah selesai sarapan sejak tadi. Maharani melihat ada wanita separuh baya datang ke rumah Andini. Dia yakin itu pembantu baru Andini. Ran, aku pergi. Ada teman yang nawarin kerjaan, kata Alex. Iya, Mas. Semoga saja dapat pekerjaan, ucap Maharani. Alex langsung pergi dengan mobilnya. Dia tampak rapi dan wangi, bagi Maharani itu wajar karena Alex akan mencari kerja. Maharani memutuskan datang ke rumah Andini, mumpung pintu rumah Andini tidak dikunci. Andini, tadi yang datang pembantu kamu, ya? Tanya Maharani nyelonong masuk ke ruang tengah. Oh iya, namanya Siti, jawab Andini. Andini mengajak Maharani duduk sambil menonton televisi. Mereka mengobrol sampai akhirnya Maharani pamit pulang. Dia takut Alex pulang tetapi dia tidak ada. Andini tengah menunggu Arka pulang kerja. Dia duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Andini sedang apa kamu?
Tanya Alex yang sudah berada di depan Andini. Nunggu suami aku, apa kamu kira nungguin kamu? Tanya Andini sinis. Aku dengar pembantu kamu sudah datang. Apa segitu takutnya kamu denganku? Tanya Alex. Mobil Arka datang, Andini segera membukakan gerbang. Lebih baik kamu pergi, kata Andini. Alex pergi saat Arka memasuki halaman rumah. Andini menyambut kedatangan Arka. Alex ngapain di sini? Tanya Arka setelah keluar dari mobil. Nggak tahu, jawab Andini. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Arka segera mandi. Andini sudah menyiapkan baju ganti untuk Arka. Sayang, bagaimana pembantunya? Tanya Arka. Baik, orangnya juga ramah. Selebihnya aku belum bisa menilai, jawab Andini. Besok aku harus keluar kota selama 2 hari. Kamu baik-baik ya di rumah, kata Arka. Iya, Mas. Kamu juga jaga hati dan mata, ucap Andini. Itu pasti, aku tidak akan berpaling dari istriku ini, goda Arka sambil mencubit manja pipi Andini. Meskipun Arka masih penasaran dengan apa yang terjadi pada Andini. Dia tetap berusaha bersikap manis pada Andini. Aau sakit, Mas, ucap Andini. Kalau ada yang ganggu aku gimana, Mas? Kamu bilang ke aku, siapa yang mengganggu kamu? Aku akan beri dia pelajaran, jawab Arka. Benarkah? Tanya Andini setengah menggoda. Tentu, tidak akan aku biarkan pria manapun mengganggu kamu, Andini. Kamu harus katakan padaku jika ada yang berani mengganggumu, jawab Arka serius. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari rumah Maharani. Andini dan Arka biasa saja. Dia yakin Maharani menonton sinetron lagi dan dia berteriak histeris seperti semalam. Bu, itu tetangga sebelah kenapa teriak-teriak? Tanya Big City. Semalam juga teriak kayak gitu, Big. Pas kita datangi dia bilang lagi nonton sinetron, terbawa suasana hingga histeris teriaknya, jawab Andini. Tapi kok kayak beneran ya, Bu, ucap Big City. Udahlah, Big. Biarkan saja, saya takut salah paham lagi, kata Andini. Oh ya, Big. Besok Mas Arka keluar kota 2 hari, Big City jangan kemana-mana. Saya takut sendirian soalnya, kata Andini. Baik non, jawab Big City. Big City kembali ke dapur melanjutkan masak untuk makan malam. Meskipun sudah punya pembantu, Andini tidak lepas tangan kalau soal masak-memasak. Dia tetap ikut andil dalam urusan dapur. Bapak suka masakan apa, Bu? Tanya Big City. Semua masakan suka, kecuali masak ikan yang banyak durinya, Big. Bahkan daun singkong juga mau, jawab Andini. Kalau ibu sendiri pantangan makan apa, Bu? Saya nggak suka kerang, Big. Kalau kepiting saya masih mau, jawab Andini. Majikan saya sebelumnya ribet banget, Kalau dimasakin sayur bening nggak mau. Ikan pari nggak mau, udang nggak mau. Hampir semua jenis sayur dia malah nggak mau. Aku jadi repot, cerita Big City. Selera orang beda-beda, Big. Apalagi kalau udah tua, malah banyak pantangannya. Karena takut kena kolesterol dan lainnya, ucap Andini. Andini sedang membuat bumbu untuk memasak cumi. Sementara Big City tengah menggoreng tempe. Andini. Andini, panggil Maharani terdengar panik. Andini segera membukakan pintu, Maharani langsung memeluk Andini. Ada apa? Menonton sinetron lagi? Tanya Andini. Mas Alex, Din, jawab Maharani. Iya Alex kenapa? Arka ikut keluar rumah, dia takut jika Alex benar-benar melakukan KDRT. Maharani terdiam, sementara Arka dan Andini menunggu jawaban Maharani. Dia bilang, dia suka sama seseorang, jawab Maharani. Dan dia sudah pernah tidur dengan wanita itu. Din, lanjut Maharani sambil sesegukan. Andini terkejut dengan penuturan Maharani. Dia takut jika Alex membocorkan nama wanita itu. Apa Alex menyebut nama wanita itu? Tanya Andini penasaran. Tidak, dia tidak menyebutkan. Tapi aku yakin dia pasti menggoda suamiku. Wanita itu jahat sekali beraninya dia tidur dengan suamiku, kata Maharani. Kamu tenang dulu, jangan emosi. Siapa tahu suami kamu yang kegatelan,
kata Andini. Maharani masuk ke dalam rumah. Dia cerita banyak hal tentang Alex yang mulai berubah. Maharani terus menyalahkan wanita yang didekati Alex. Mereka sarapan bersama Maharani juga ikut sarapan. Setelah itu Arka pergi ke kantor. Dek, hati-hati di rumah. Besok aku harus keluar kota, kata Arka. Iya, Mas. Ada Big City, tenang saja. Arka lalu pergi, begitu juga dengan Maharani. Seperti biasa Maharani cerita pada Alex kalau besok Arka akan keluar kota. Yes, aku bisa datangi dia lagi, batin Alex. Mas udah dapat kerja belum? Tanya Maharani. Belum. Sudah, kamu tenang saja. Lagi pula aku masih punya uang. Jangan tanya kerjaan terus. Yang penting kamu tetap aku nafkahi, kata Alex. Mas, siapa wanita yang kamu sukai itu? Tanya Maharani. Suatu saat kamu akan tahu sendiri, jangan banyak tanya. Dia pasti lebih baik dari kamu, jawab Alex tersenyum. Mas, tolong jangan dekat sama dia lagi. Jangan selingkuhi aku, kata Maharani memohon pada Alex. Tidak, aku sudah terlanjur mencintai dia. Kalau bisa aku rebut dia dari suaminya. Jadi dia wanita bersuami. Kenapa dia mau sama Mas? Diam kau, bentak Alex. Seketika Maharani terdiam. Pagi sekali Arka pergi keluar kota. Big City masih sibuk di dapur menyiapkan makan pagi. Sementara Andini ke kamar lagi, dan membuka handphone. Aku akan datangi kamu malam ini. Siapkan dirimu, itulah pesan dari Alex. Jangan main-main kamu. Aku tidak akan mau sama kamu, balas Andini. Setelah itu Andini mandi, dia lalu sarapan. Sepanjang sarapan dia bercerita pada Big City atas perlakuan Alex padanya. Ya ampun. Kenapa tidak bilang Mas Arka? Tanya Big City. Aku takut, Big. Aku takut Mas Arka mengira aku melakukannya karena sama-sama suka, jawab Andini. Dia bilang nanti malam dia akan datang lagi. Aku mohon Big City jaga-jaga. Kalau perlu Big City yang tidur di kamar saya, kata Andini. Kalau itu saya tidak berani. Saya akan berjaga, Mbak Andini, tenang saja. Kali ini dia dijamin gagal, kata Big City. Big City mencari cara agar orang itu tidak berhasil masuk ke dalam rumah. Mengunci pintu dan jendela saja tidak akan cukup. Pukul 20.15, Andini masih menonton televisi dengan Big City. Mereka tampak akrab sekali, bukan seperti pembantu dan majikan. Ran, aku nonton televisi sama Big City. Sini kamu ikut nonton biar seru. Andini mengirim pesan ke Maharani. Tidak berapa lama Maharani datang ke rumah Andini. Mereka bertiga menonton televisi. Seru juga nonton bareng, aku di rumah nonton sendiri, kata Maharani. Makanya sering ke sini, apalagi pas Mas Arka keluar kota. Iya, Din, jawab Maharani. Alex senang dia tidak melihat Maharani di rumah. Dia langsung menuju gerbang belakang. Dia menuju rumah Andini menggunakan tangga. Alex lewat pintu dapur, ternyata dikunci. Alex sudah menyiapkan alat. Dia akhirnya bisa masuk. Akhirnya masuk juga, kata Alex. Dia berjalan pelan tanpa melihat lantai. Bruk. Big, suara apa itu di dapur? Tanya Andini. Nggak tahu, Non. Ayo kita cek bertiga. Ajak Big City. Mereka bertiga berjalan ke arah dapur. Mereka tidak melihat siapapun di dapur, hanya melihat tumpahan minyak. Big, kok ada tumpahan minyak? Tanya Maharani. Mungkin ada kucing masuk, lalu nendang wajan yang ada minyak bekas goreng ikan, jawab Big City. Bersihkan saja, Big, suruh Andini. Andini dan Maharani kembali ke ruang tengah. Sementara Big City di dapur untuk membersihkan bekas minyak. Kemana orangnya? Bisik Big City. Perlahan Alex keluar dari tempat persembunyiannya. Dia tahu Maharani ada di sana. Dia sudah susah payah masuk, jadi mau tidak mau dia harus bertemu Andini. Alex menyelinap ke ruangan yang lain. Dia menunggu Maharani sampai pulang. Din, udah malam. Aku pulang ya, kata Maharani. Janganlah. Kamu di sini aja.
Kalau perlu kamu menginap di sini, cegah Andini. Mas Alex nanti marah. Kalau tahu aku tidak di rumah, dia tadi tidur jadi aku kesini. Alex gira Maharani tidak kunjung pulang. Big City yang tahu persembunyian Alex langsung menutup pintu ruangan itu. Sial, pintunya dikunci. Umpat Alex. Dia lalu berusaha membuka pintu itu dengan alatnya. Sehingga dia bisa keluar dari ruangan itu. Baru saja melangkah, kaki Alex terjepit jebakan tikus. "Au, sakit," pekik Alex. "Kena kamu," kata Big City. "Non Andini ini ada maling," teriak Big City. Andini dan Maharani menyusul Big City. Maharani terkejut melihat Alex di dalam rumah Andini. "Big, dia suami saya, dia bukan maling," kata Maharani. "Loh, kalau suami Mbak Rani, kenapa dia mengendap masuk ke sini?" tanya Big City. "Iya Mas. Kamu ngapain di sini?" tanya Maharani heran. "Aku nyariin kamu," jawab Alex sambil menahan sakit di kakinya. "Kenapa masuk lewat pintu belakang?" tanya Andini kesal. Itu pintu depan kamu kunci," kata Alex. "Tidak, aku tidak menguncinya," bantah Andini. "Bukan kamu tapi Maharani maksudku," kilah Alex. "Mas, kalau kamu cari, aku bisa panggil lewat pintu depan." "Kami pasti dengar," kata Maharani. "Ini malah lewat pintu belakang." "Terus itu baju kamu kena minyak, jadi kamu tadi yang kepeleset di dapur?" tanya Maharani kaget. "Niat aku ke sini cari kamu. Ayo kita pulang saja," ajak Alex mengalihkan pembicaraan. "Kenapa Mas Alex tidak jawab pertanyaan Maharani? Apa memang Mas Alex punya niat jahat?" tanya Andini geram. "Andini, kamu salah paham. Aku tidak berniat jahat pada siapapun," jawab Alex ngelak. "Mas, apa wanita yang kamu maksud tadi pagi adalah Andini?" tanya Maharani menyelidik. Andini dan Alex terkejut. "Maksud kamu apa?" tanya Alex kaget. "Kenapa kamu ke rumah Andini diam-diam di saat Mas Arka tidak di rumah?" tanya Maharani. "Jawab, Mas," bentak Maharani. "Tidak, kenapa kalian salah paham denganku? Aku meminta maaf jika kalian tidak berkenan atas sikapku," kata Alex. "Jangan diulang lagi," larang Andini. "Atau kalau tidak aku akan laporkan kamu ke polisi," ancam Andini. "Andini, aku sudah meminta maaf, tolong maafkan saya," pinta Alex. "Baiklah, aku maafkan. Lebih baik sekarang kalian pulang," usir Andini. "Dini, jangan marah. Aku juga meminta maaf atas sikap Mas Alex," kata Maharani merasa tidak enak hati pada Andini. "Aku harap kecurigaanku salah," kata Maharani. "Kecurigaan jika Alex menyukai aku, dan kita telah tidur bersama?" tanya Andini. "Iya, aku harap saya salah," kata Maharani. Itu semua, Alex sudah menarik tangan Maharani untuk pergi. Sehingga Andini tidak jadi memberitahu Maharani. Bersambung.